Kementerian Pertahanan akan segera merekrut sekitar 25.000 komponen cadangan Komkat di tahun ini. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Perekrutan warga sipil dalam Komkat berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Nomor 23 Tahun 2019. Komkat disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer. Adapun posisi Komkat merupakan elemen di luar TNI sama halnya dengan komponen pendukung, sedangkan komponen pertahanan utama nasional adalah TNI. Perekrutan ini akan segera dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Menindaklanjuti diterbitkannya PP ini, Kemenhan akan mengawali langkah dengan melakukan sosialisasi pembentukan komponen cadangan Komkat pada akhir bulan ini. Setelah itu, Kemenhan akan langsung membuka proses pendaftaran, pelatihan, dan penetapan peserta komponen cadangan. Tahap awal 25.000, ujar juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak melalui pesan singkat. Setelah melewati tahap pertama, Kemenhan berencana akan kembali melakukan perekrutan pada tahap kedua di 2022. Jumlah peserta Komkat tetap sebanyak 25.000 orang. Dhanil mengatakan, dalam pembentukan komponen cadangan, Kemenhan sudah mempersiapkannya secara matang. Kemhan dan TNI sudah mempersiapkan matang proses pembentukan Komkat, ujar dia. Sebelumnya, PP Nomor 3 Tahun 2021 ini telah ditandatangani Jokowi dan diundangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2021. Berikut sejumlah hal penting yang diatur di dalam PP itu. 1. Komponen cadangan berpangkat TNI. Bab 5 PP 3/2021 mengatur tentang pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan. Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, demikian bunyi pasal 1 angka 9 PP tersebut. Adapun yang dimaksud dengan komponen utama ialah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada pasal 48 PP 3/2021 disebutkan, komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sementara, pada pasal 49 dijelaskan bahwa pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara dikelompokkan menjadi 3, yakni komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara. Pembentukan komponen cadangan terdiri atas sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Tahapan seleksi sendiri meliputi seleksi administratif dan kompetensi yang terdiri dari proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan sikap calon. Calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Pelatihan itu dilaksanakan pada lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan/atau kesatuan TNI. Nantinya, calon yang dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran ditetapkan dan diangkat sebagai komponen cadangan oleh menteri terkait. Selanjutnya, komponen cadangan dilantik dan mengucapkan sumpah janji. Mereka juga diberi surat keputusan pengangkatan sebagai komponen cadangan dan tanda kelulusan pelatihan dasar kemiliteran. Sebagaimana bunyi pasal 58, komponen cadangan yang telah dilantik diberikan pangkat. Pemberian pangkat mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Pangkat komponen cadangan hanya digunakan pada masa aktif komponen cadangan, bunyi pasal 58 ayat 3 PP 3/2021. 2. Mobilisasi saat perang. Dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 juga diatur bahwa Presiden berwenang memobilisasi warga negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat